Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Wisnu Radana Tama, NIM 241323105 dan teman saya. Perkenalkan nama saya Iwayan Weda Adiputra dengan NIM 241323104. Di sini kami akan membahas materi cloud computing, yaitu paradigma komputasi modern. Definisi dan evolusi paradigma cloud computing. Jadi konsep dasarnya itu cloud computing bukan sekedar penyimpanan di internet, melainkan sebuah model yang memungkinkan akses jaringan sesuai permintaan atau on demand ke kumpulan sumber daya komputasi yang dapat dikonfigurasi seperti server, aplikasi, dan layanan yang dapat disediakan dengan cepat dengan upaya manajemen minimal. Karakteristik utamanya atau NIS standarnya yang pertama ada on-demand self-service. Pengguna dapat memesan sumber daya secara otomatis tanpa interaksi manusia dengan penyedia layanan. Lalu yang kedua ada broad network access. Layanan tersedia melalui jaringan dengan dan diakses melalui mekanisme standar, yaitu ponsel, laptop, dan workstation. Lalu yang ketiga ada resource pooling. Sumber daya dikelompokkan untuk melayani banyak konsumen menggunakan model multi-tenant. Lalu yang keempat ada rapid elasticity. Kemampuan untuk menambah atau mengurangi kapasitas secara cepat sesuai beban kerja. Lalu yang kelima ada measured service. Sistem secara otomatis mengontrol dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dengan kemampuan pemantauan atau metering. Lalu ada public cloud infrastruktur berbagi pakai. Lalu penjelasannya itu public cloud adalah model di mana layanan komputasi dimiliki dan dioperasikan oleh penyedia pihak ketiga. Infrastruktur fisik seperti server, kabel, gedung, data center berada di lokasi penyedia dan dibagikan kepada ribuan organisasi lain atau multi tenancy. Meskipun data antar pengguna tetap terisolasi secara logika, jadi kelebihan utamanya yang pertama adalah tanpa cap X, tidak perlu membeli server fisik di awal. Lalu yang kedua adalah keandalan yang tinggi, jaringan server secara luas memastikan uptime hampir sempurna. Lalu ada maintenance free, pembaruan dan keamanan fisik menjadi tanggung jawab penyedia seperti Google Cloud dan AWS. Dengan studi kasus akselerasi digitalisasi UMKM lokal dalam upaya membantu UMKM di Bali bertransformasi menjadi digital, sebuah perusahaan pengembang perangkat lunak menggunakan public cloud untuk menghosting aplikasi point of sale atau POS dan katalog produk klien mereka. Saat UMKM mengalami lonjakan transaksi pada musim liburan atau promosi besar-besaran, sistem secara otomatis menambahkan kapasitas CPU dan RAM atau auto scaling. Setelah promosi berakhir, kapasitas kembali turun sehingga pengembang hanya membayar biaya operasional yang sangat efisien sesuai penggunaan real client. Lalu ada private cloud infrastruktur eksklusif. Penjelasannya yaitu private cloud adalah infrastruktur yang digunakan secara eksklusif oleh satu organisasi. Ini bisa berada di pusat data internal perusahaan sendiri atau on-premise atau dikelola oleh vendor eksternal, tetapi sumber dayanya tidak dibagikan dengan organisasi lain. Kelebihan utamanya yaitu yang pertama ada kepatuhan data, memenuhi regulasi ketat mengenai lokasi penyimpanan data sensitif. Lalu yang kedua ada kustomisasi total. Organisasi dapat mengonfigurasi arsitektur jaringan, penyimpanan, dan keamanan sesuai kebutuhan spesifik aplikasi mereka. Dengan studi kasus pengelolaan data akademik universitas terpusat. Di lingkungan universitas, keamanan data mahasiswa seperti NIM, transkrip nilai, dan data riset adalah prioritas utama. Universitas membangun private cloud untuk menjalankan sistem informasi akademik dapat dengan kontrol penuh. Tim IT kampus dapat memastikan bahwa akses ke database mahasiswa hanya bisa dilakukan melalui jaringan internet kampus atau VPN khusus. Hal ini meminimalisir risiko serangan dari luar dan memastikan data tetap berada di bawah kedaulatan institusi pendidikan. Lanjutkan oleh teman saya. Ya, jadi di sini ada hybrid cloud.
atau fleksibilitas strategis. Penjelasannya, hybrid cloud menggabungkan public dan private cloud menggunakan teknologi standarisasi atau kepemilikan yang memungkinkan portabilitas data dan aplikasi. Ini memungkinkan organisasi untuk tetap menyimpan data sensitif di private cloud sambil memanfaatkan daya komputasi public cloud yang masif untuk beban kerja yang tidak sensitif. Jadi kelebihan utamanya, cloud bursting. Menggunakan public cloud hanya saat beban kerja private cloud mencapai kapasitas maksimal. Yang kedua ada transisi bertahap, memungkinkan organisasi bermigrasi ke cloud secara perlahan tanpa harus memindahkan semua sistem sekaligus. Dan ada community cloud atau kolaborasi sektoral. Penjelasannya, community cloud adalah model kolaboratif di mana infrastruktur digunakan bersama oleh beberapa organisasi yang memiliki visi, misi, atau persyaratan keamanan yang serupa. Biaya pembangunan dan pemeliharaan ditanggung bersama oleh anggota komunitas tersebut. Kelebihan utamanya, efisiensi biaya jauh lebih murah dibandingkan membangun private cloud sendiri-sendiri. Yang kedua ada standar industri, memastikan semua anggota komunitas menggunakan standar teknis yang sama untuk integrasi data. Di sini ada studi kasusnya, yaitu konsorsium organisasi budaya dan seni di Bali. Beberapa komunitas seni dan organisasi produksi di suatu wilayah sepakat untuk melakukan digitalisasi arsip budaya seperti dokumentasi pementasan, naskah kuno, dan aset desain visual. Karena membangun infrastruktur sendiri terlalu mahal, organisasi ini membentuk community cloud. Mereka berbagi server yang sama untuk menyimpan arsip digital tersebut. Setiap organisasi memiliki akses ke data bersama untuk keperluan riset dan kolaborasi. Tetapi biaya operasional server dibagi rata, menciptakan ekosistem digital yang berkelanjutan bagi komunitas kreatif lokal. Dan di sini terdapat tabel perbandingan model cloud-nya. Yang pertama di fitur kontrol, public cloud-nya rendah, private cloud sangat tinggi, hybrid hybrid cloud-nya menengah campuran, dan community cloud-nya menengah menengah atau kesepakatan. Dan terdapat keamanan di public cloud standar industri, di private cloud maksimal atau privat, di hybrid cloud terfragmentasi, di community cloud terfokus pada grup. Lalu ada model biaya, di public cloud operasional atau OPEX, di private cloud modal besar atau CAPEX, di hybrid cloud campuran, di community cloud berbagi biaya. Lalu ada contoh ideal di public cloud startup dan web publik, di private cloud institusi negara dan bank, di hybrid cloud perusahaan enterprise, di community cloud ada rumah sakit, universitas, aliansi seni. Dan di sini terdapat rekomendasi, pilih public cloud jika Anda membutuhkan skalabilitas cepat tanpa investasi awal yang besar. Dan pilih private cloud jika regulasi data ketat dan kustomisasi penuh dan adalah prioritas utama. Di sini ada pilih hybrid cloud jika Anda membutuhkan keseimbangan antara keamanan dan skalabilitas. Dan yang terakhir ada pilih community cloud jika organisasi Anda organisasi Anda bagian dari ekosistem dengan kebutuhan serupa. Sekian dari kami berdua. Kami tutup dengan para Mas Andri. Om Santi Santi Santi.